Dugaan praktik pungli pada penyaluran bantuan sosial PKH, BPNT, BLT Kesra, hingga program bedah rumah di Desa Penyawangan Jaya, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Serang, Banten terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Wawan Nurhaidi selaku Wakil Ketua BPD Penyawangan Jaya menegaskan bahwa viralnya informasi dugaan pungli tersebut justru memberikan dampak positif bagi masyarakat. Menurutnya, masyarakat kini semakin berani menyuarakan keresahan dan menuntut haknya secara terbuka. Selamat sore Pak. Sore. Oh izin Pak, terkait masalah Desa Penyawangan Jaya seperti apa itu Pak yang lagi viral? Yang lagi viral menurut saya pribadi, saya juga merasa bangga kepada masyarakat yang punya keberanian bicara untuk kebenaran. Soalnya saya juga mengharapkan adanya masyarakat mau bicara seperti ini emang diharapkan dari dulu. Gitu. Cuman mungkin timingnya sekarang ya. Jadi Bapak sebagai pengawas Desa Penyawangan Jaya tahu Pak ya masalah ini Pak ya? Ya, jadi saya Badan Permusyawaratan Desa ya. Jadi salah satu fungsinya mungkin ya pengawasan dan ya intinya harus membela ya kepentingan masyarakat ya. Jadi adanya permasalahan saya juga insya Allah mengawal sampai tindak lanjut sampai di mana, apalagi sudah masuk ke ranah hukum ya sudah, saya juga mendorong. Kemarin juga sama penyidik saya ngomong, saya dipinta tidak dipinta kewajiban mengawal permasalahan ini sampai tuntas sesuai keinginan masyarakat. Dulu informasinya pernah kasus juga Pak ya? Itu pernah dilaporkan juga? Jadi dulu gini, ada data baru, saya waktunya nggak tahu, cuman mau lebaran itu. Ada data baru dari pelapor dari perwakilan saya, Kampung Penyawangan Masjid, Kabupaten Barat. Data baru itu 4 orang. Data baru itu 4 orang keluar, kartunya cuman mau diambil nggak bisa. Soalnya kartunya diduluin dulu diambil sama perwakilan RT, tapi katanya disuruh Syakeo. Setelah itu kartu itu dikembaliin lagi malam-malam dengan alasan bahwa itu kartu habis diaktifin, tapi bukan dalam rangka pencairan. Jadi katanya informasinya bahwa ada duitnya itu nanti bulan depan, gitu kan? Ya alhamdulillah, laporlah sama saya warga itu, ketua kelompoknya lah. PKH saya turun, malam-malam saya konfirmasi dulu ke pendamping desa ya, Pak Jajang kalau nggak salah namanya. Dia ngomong katanya ada informasi, saya rekam tuh ya. Soalnya saya juga cari pembuktian. Katanya udah, silahkan nanti informasiin ke warga, ambil aja ke warung kalau nggak ke BJP, clear. Saya suruh tuh ketua kelompok ngambil pembuktian, ambil saldo ya. Berapa aja kata saya untuk pembuktian, ambil aja, berapa sisanya kan gitu. Nah terus soalnya informasi izin Pak, terus informasi masyarakat di sini yang kena potong itu bansos apa aja itu Pak? Yang Bapak tahu? Yang kena potong itu bedah rumah, PKH, BPNT, semuanya kayaknya kena potong. Sama siapa itu Pak? Ya semua aparatur desa, terutama yang disebut tadi, Saudara Akel. Soalnya dia kayaknya sebagai pengarah juga. Nah terus harapan Bapak Pak ke depan seperti apa Pak untuk Desa Penyawangan Jaya? Harapan saya yang sekarang ini jadi proses secara hukum yang berlaku sampai tuntas sesuai saksi data yang menurut saya sudah luar biasa ya. Makanya nanti saya juga timbul pertanyaan kalau ini tidak tindak lanjut secara ranah hukum, ada apa kan itu? Kedepannya yang mudah-mudahan kalau ini terbukti nanti ya mudah-mudahan menjadikan efek jerah nanti buat pemimpin ke depan untuk pembelajaran gitu, supaya kejadian-kejadian ini jangan sampai terjadi lagi. Oke Pak, makasih Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Nurhaidi, Wakil Ketua BPD Desa Pak, makasih. Penyawangan Jaya. Sementara itu, di tempat terpisah, Rohila selaku Ketua PKH Desa Penyawangan Jaya membenarkan adanya potongan bantuan sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat. Ia menyatakan akan mengumpulkan warga penerima manfaat yang merasa dirugikan guna dilakukan pendataan dan klarifikasi lebih lanjut.
Selamat siang, Bu. Siang. Izin Bu, kita mau mempertanyakan informasinya Ibu sebagai ketua kelompok Bu ya, PKH Bu ya. Iya. Nah, itu seperti apa Bu? Kalau kemarin-kemarin mah aman ya, nggak ada masalah gitu tuh. Pas ini ricu nih, saya juga kurang tahu ya. Karena ada potongan-potongan gitu, karena saya kan lagi sakit di rumah, jadi saya emang nggak tahu gitu tuh. Cuman yang habis kumpulan kan ada yang pengganti ketua PKH saya tuh, namanya Bu Rumena. Dan dia bilang ke saya, selalu bilang gitu kalau habis kumpulan dari desa tuh. Katanya waktu pertama kumpulan, Bu Siti Masita juga ke sini ke rumah saya, katanya ada kumpulan nanti kalau pencairan kan mau diminta waktu perseroan 50.000. Pas udah pencairan kan beda. Berapa itu dipotongnya? 100. Jadi ya namanya juga warga, ada yang ngeluh ke saya kan. Tapi saya emang gak pernah urusan, udah gak urusan kata saya gitu. Jadi Ibu sendiri kena potong nggak Bu? Pernah. Iya, saya ngasih ke sana. Tapi ini masih jujurnya ya, saya ngasih ke sana 100. Iya. Tapi ngasih itu berdasarkan kesadaran Ibu apa dipinta awalnya? Ya kesadaran saya sih itu mah ya, karena saya kan udah mau berhenti kata saya gitu kan, jadi saya udah jadi nggak mau. Enggak, tapi Ibu sampaikan tadi dipinta awalnya? Iya itu disuruh kumpulan, disuruh diminta. Semuanya. Nanti tanyain aja yang lainnya ya, kan itu kumpulan. Kalau saya kan enggak. Ya itu Bu, yang motong siapa? Yang motornya katanya Pak Akel. Pak Akel. Seperti Ibu bilang tadi ada yang kena 150, 125. Iya, yang bantuan Kesra ya itu Kesra. katanya kan bilang ke saya. Kalau saya kan nggak tahu kata saya. Oh, ya, saya gituin aja. Jadi masyarakat banyak ngeluh Bu ya? Gitu. Harapan Ibu nih Bu, seperti apa ke depannya? Itu harapan saya mah kalau nanti pencairan lagi udahlah jangan ada pemotongan gitu ya, kalau bisa mah ya gitu seikhlasnya aja, terserah ibu-ibu gitu tuh, soalnya kan ngeluhnya ke saya sebagai ketua PKH gitu tuh. Berarti kemarin yang dipotong itu berdasarkan dipinta dari sananya Bu ya? Iya. Oh gitu. Oke Bu, makasih Bu. Dengan Ibu siapa? Iya. Ketua kelompok Bu ya? Masyarakat Desa Panyaungan Jaya berharap pemerintah daerah, Dinas Sosial, Inspektorat, serta aparat penegak hukum segera mengambil langkah tegas dan transparan. Warga menilai penuntasan kasus ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan seluruh bantuan sosial diterima masyarakat secara utuh, adil dan bermartabat. Dari Kabupaten Serang, Heriadi mengabarkan.